Kita masukkan kepada kehidupan rumah tangga suami istri. Banyak di antara suami, begitu pula istri yang betul-betul merasa khawatir kehilangan cinta pasangannya. Dia takut kalau sampai kemudian pasangannya itu rasa cinta kepadanya luntur. Dia takut kalau pasangannya itu kemudian mencintai lain, mencintai orang lain. Sampai sekarang juga seringkali ada istilah-istilah yang sebenarnya kurang tepat ya, pelakor. Sesuatu yang untuk orang Islam aib besar, betul enggak? Betul, Ustaz. Nah, maka ketika muncul istilah semacam itu, seorang istri itu di rumah merasa khawatir. Waduh ya Allah, saya takut nih suami saya kepancing, suami saya kepincut, bahasa Jawanya suami saya itu kecantol dengan perempuan lain di kantornya, teman bisnisnya, mungkin asistennya, mungkin orang yang senantiasa berangkat kantor pulang kantor bersama di dalam satu kendaraan umum. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh seorang istri itu betul-betul seakan-akan suami segalanya. Sampai dia melupakan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dia rela seakan-akan melupakan Allah hanya dalam rangka dia mengejar cintanya suami. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Nah, padahal antum perlu tahu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada satu hikmah dari para ulama. Hikmah itu mengatakan begini. Barang siapa mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, maka Allah akan menguji dengan cinta tersebut dia disakiti. Paham enggak? Jadi misalkan ada seorang istri yang mencintai suaminya, bahkan sudah suami istri. Seorang artinya sudah sah kan? Sudah sah ya, sudah halal gitu ya. Seorang istri mencintai suaminya, tapi kecintaannya ini mengalahkan cintanya dia kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Allah akan menguji dia bahwa dia dikecewakan oleh suaminya. Karena apa? Karena Allah itu pencemburu. Antum tahu kan hadisnya? Innallaha yaghar. Allah itu cemburu. Disebutkan dalam hadis yang lain juga, ada seorang laki-laki yang lapor kepada An-Nabi SAW. Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah apabila aku melihat istriku berzina, na'udzubillah min syarri dzalik, aku harus panggil 3 orang saksi yang lain, sehingga dengan aku genap 4 orang saksi untuk dia dihukum?" Laki-laki itu bilang, "Enggak ya Rasul, saya tidak akan panggil orang lain, melainkan aku akan penggal kepala mereka." Rasulullah tidak berkomentar. Apa Rasul katakan? Innahu yaghar. Laki-laki ini pencemburu, kata Rasul. Dan kecemburuannya oleh Rasulullah tidak disalahkan. Bahkan orang yang tidak punya kecemburuan kepada keluarganya, itu yang dikatakan salah satu yang tidak akan masuk surga. Atau bahasa istilahnya itu dayuth, ya kan? Dayuth itu yang nggak punya kecemburuan, istrinya jalan sama siapa, suaminya duduk dengan siapa, semobil dengan siapa, itu nggak pernah dipikirin sama dia. Itu kehilangan kecemburuan pada keluarganya. Itu disebutkan la yadkhulul jannah. Nah, maka kecemburuan laki-laki ini oleh Rasulullah tidak diingkari. Rasulullah mengatakan innahu yaghar. Laki-laki ini ngomong seperti itu karena dia cemburu. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ana aghyaru minhu, dan aku, kata Rasulullah, lebih pencemburu dibanding dia. Artinya cemburu ini Islami loh ya. Jangan sampai kehidupan kita seperti orang-orang di luar sana yang kemudian tenang saja aurat istrinya dilihat orang lain, tangan istrinya dipegang orang lain, atau suaminya boncengan dengan perempuan lain. Ini hilang kecemburuan sudah. Mohon maaf Ustaz, kalau seperti yang kita minta lihat maaf sama saya antum. Saya maafkan kok. Jangan kita lihat tayangan entertainment di TV kan, apalagi itu penyanyi. Penikmat entertainment ya? Iya, tidak bisa dihindari ya tadi. Iya. Dapat dalil dia sekarang. Siap. Nah, kayak tadi itu kan ini sudah berumah tangga nih. Ya, terus yang perempuan, yang si istri ini menyanyi terus kemudian sama campur di panggung, bahkan dicolek-colek lah betul, bahkan kesannya sudah itu guyonannya berlebihan sudah kan, tapi mereka nggak cemburu. Karena apa? Mereka lebih mementingkan mendapatkan uang dibandingkan kehormatan. Nah, saya kembali lagi. Rasulullah mengatakan dan aku lebih pencemburu dibanding dia. Begitu kata Rasulullah. Nah, kemudian Rasul katakan dan Allah yang paling pencemburu di antara semuanya. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kecintaan seorang hamba
kepada apapun itu melebihi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melihat, dan Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu, Allah yang maha memahami gitu kan ya, Allah maha ngerti, tidak ada sesuatu pun yang tertutup bagi Allah. Ketika Allah melihat hati seorang hamba itu mulai condong kepada selainnya, dan kecondongannya itu sampai memunculkan khawatir ditinggal, khawatir jauh dari dia, sampai untuk meraih cintanya dia rela melakukan apapun, bahkan yang dilarang oleh Allah pun dilakukan. Ini menjadikan Allah cemburu. Ketika Allah cemburu, apa yang Allah lakukan? Allah akan mengirimkan peringatan. Bukan begitu? Nah, maka untuk suami istri, ini poin penting. Anda lihat, hati suami Anda yang Anda sedang khawatir atas kesetiaannya, itu bukan di tangan Anda tapi di tangan Allah. Betul nggak? Setuju nggak? Jadi jangan setiap suami mau berangkat kerja, jangan lirak-lirik ya. Jangan genit ya. Jangan banyak godain orang ya. Jangan gini, jangan. Suami semakin banyak dilarang, semakin membangun mindsetnya. Iya nggak? Iya. Dilarang, lama-lama kejadian. Nah, ini contoh. Khawatirnya begitu. Contoh yang simpel dari Ustadz Hatta, Ustadz. Apa itu? Jangan membayangkan saya memegang apel. Malah dibayangin. Malah dibayangin. Iya. Kalau sekarang orang promosi warung soto gitu ya. Jangan toleh kanan gitu. Toleh kanan. Malah noleh kanan dia. Setelah toleh kanan, oh warung soto ternyata. Nah, maka para istri yang di rumah tolong diperhatikan. Dan ini rahasia saya sampaikan untuk pemirsa Madani TV ini. Ini rahasia betul. Jangan ngomong-ngomong ibu-ibu ya. Tapi boleh di-share. Rahasia yang boleh di-share ini. Apa itu? Ingat, hati suami Anda tidak di tangan Anda. Tapi hati suami Anda ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda mulai mengkhawatirkan cintanya, Anda mulai mengkhawatirkan pengkhianatannya, Anda mulai mengkhawatirkan kegenitannya, Anda mulai mengkhawatirkan teman kantornya, Anda mulai mengkhawatirkan pergaulannya, bukan berarti Anda harus meminta kepada suami Anda, tapi langsung datanglah kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman." Hati manusia itu berada di antara kedua jarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sekedar berada di antara kedua jarinya Allah, tapi apa yang terjadi? Yuqallibuha haitsu sya'. Yang Allah membolak-balikkan hati ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Rasulullah ketika berdoa itu apa? Allahumma ya muqallibal qulub, supaya hatinya ditetapkan. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena Rasul faham betul hati kita itu di tangan Allah. Yang Allah akan membolak-balikkan hati itu sesuai kehendak siapa? Kehendaknya Allah, bukan kehendaknya istri, bukan kehendaknya suami. Nah, oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menjadi wajar. Nah, sekarang lihat, apa yang wajar itu? Laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun istri, ketika sesekali dia begitu perhatian dengan pasangannya, di lain hari cuek bebek. Apa cuek bebek itu? Nggak perhatian sama sekali. Itu normal. Kenapa? Hatinya dia tidak tetap pada satu keadaan. Senantiasa berbalik dia. Nah, terkadang dia begitu ramah dengan Anda, sesekali muncul emosinya. Muncul emosinya. Biasa saja. Terkadang dia begitu memanjakan Anda dengan apa yang Anda minta. Terkadang dia melalaikan apa yang Anda minta. Itu biasa. Maka memintanya, memohonnya, jangan hanya kepada suami atau istri Anda, tapi langsung memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini berarti apa? Tidak mungkin kita tidak mengemis cintanya Allah. Karena apa? Kalau kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, itu normal banget. Allah yang kasih kita makan, Allah kasih kita minum, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita hidup, Allah kasih kita ceria, Allah kasih kita bahagia. Kalau kita tidak cinta sama Allah, keterlaluan. Tapi yang hebat itu apa? Ketika Allah yang cinta sama kita.